Ya, baik. Jadi kita nyoba contoh soal ini ya. Dia kemarin udah bikin ya belajar apa machine learning sedikit ya terkait decision tree. Nah, ini contoh kasusnya loan approval classification data set. Jadi ada suatu perusahaan mungkin apa? Dia bilang kali ya loan kan muncul ya pinjaman entah online entah apa. Nah, ketika ketika dia orang itu apply ke Sampai bayar. kemudian kan umurnya berapa, perempuan, apa, bulannya berapa, kan? Nah, terakhir berdasarkan historical report mereka punya oh untuk profil ini jalurnya kita untuk profil ini ya customer ini apa statusnya kita jadi yang kita yang kita break adalah berstatus ya berstatus ya jadi kalau ada yang lain ke depan kita akan apa sudah reject ya nah dasarnya adalah seperti ini benar-benar lengkap ya settingan sudah kita ya udah hari ini datanya sorry, kurang lebih seperti nah harga nah ini mana Lun nah gini ya jadi ada ya ada person age umurnya berapa umurnya apa umur apa ya terus ya apa ini person income ya income berapa Oh iya. tahun ya dan ya tugas kita adalah membuat decision tree ya sebenarnya tinggal customize kode yang lalu ya jadi saya akan demokan ya kalau adik mau ikutin boleh kalau mau lihat aja ya boleh juga yang penting bisa itu aja ya oke mana sih Sip. Stop share apa oh RR Studio saya belum kenapa ini nggak bisa nah baik ya jadi saya share R Studio ya ini oke pertama kali yang kita lakukan adalah ya biasanya setup ini ya setup apa nomor satu ya kita bikin R script baru tentunya ya jadi ini di sudut kanan atas kiri atas ya kita bikin new R script klik gitu ya nah ini ya habis ini biasanya yang kita lakukan adalah kita set working folder biasanya di luarnya gitu ya kalau mau ini sehingga kita tahu kita naruh di mana ya set working folder caranya sessions and then set working directory ya and then choose directory ya for example in this case ya saya mau taruh di desktop saya mau bikin folder baru new ya misalnya classification challenge ya saya mau taruh situ oke ya habis itu ya udah mana sih nah ini challenge ya habis itu saya open begitu saya open ya si foldernya akan berpindah ke classification challenge ya nah itu jadi itu biasanya ritual saya ya kalau Ada gitu. enggak juga enggak apa-apa sih. Cuman biasanya yang sering terjadi adalah karena saya terlalu sering apa ya terlalu sering bikin berbagai macam kode saya sampai lupa saya naruhnya di mana nah itu makanya nomor satu saya biasain diri untuk working folder ya
set working folder. Working. Oke, folder. Ya, terserah adik mau di folder. Nah, yang kedua Yang tentunya kedua kita tentunya kita import datanya, ya. import datanya. Jadi datanya Jadi adalah ya datanya adalah import import dataset, dataset. ya. Ya. Jadi gimana, Dit? Gimana Ya. nih? Jadi Ya. ini ya, Jadi ini ya. ntar adik importnya Jadi sebenarnya bisa pakai kode, importnya sebenarnya bisa ya. pakai kode. Cuman saya Ya. kadang-kadang lebih suka Saya visual, ya saya kadang-kadang ke lebih suka environment, visual ya. Saya tab ke di kanan environment, atas, tab di kanan and then atas, what I dan buat I do is ya klik import ya dataset, klik klik import import dataset, dataset, klik and import then dataset, ya kita lihat dan file ya kita kita itu lihat apakah file dia kita itu itu apakah apa Excel ataukah ya itu teks, ya. Kalau comma koma separated value separated files value berarti file, teks, ya. Jadi ya pilih ya aja, pilih ya. aja. Jadi from Jadi text from biasanya text saya pakai biasanya read saya R, pakai yang atas R, juga yang atas sama juga aja, sama. klik. Jadi, Habis itu ya udah habis itu ya tinggal di udah locate, tinggal di ya, login, di locate si di login browse, di browse, and then and then apa namanya, apa namanya, ya dicari ya filenya ada di cari mana, filenya. loan data, and then open. Nah, yang enaknya pakai yang Nah, yang bawah itu enaknya pakai adalah yang bawah itu ya dia adalah preview ya dia preview langsung. Oh, oh, ada yang akan ada yang import akan seperti import ini, Dit. ini deh itu Case-nya case-nya apa, apa, ini apa, ini apa, berapa dolar per tahun, ya, tahun ya, ownership-nya, home ownership-nya ownership-nya gimana. home ownership-nya gimana. Oke. Oke. Nah, Nah, ini nama nama ini data frame yang nama kemudian data akan frame ada yang di kemudian akan ada di memori kita. memori. Ya, jadi itu Ya, jadi itu ya, ya udah, ya tinggal udah import aja, tinggal klik import. import aja, Klik. klik klik. Nah, ya, Nah, ya, dengan begitu ya, dengan begitu lagi-lagi ya, ya. lagi Nah, ini ya, kodenya saya kodenya saya masukkan ke ini saya ya, ke masukkan ke apa? ini Ke saya ya, source ke saya, apa, ke biar source nanti saya, skripnya bisa saya biar share nanti ke orang, skripnya bisa orang saya bisa share ke mengerjakan, orang, orang bisa membantu, ya. mengerjakan, membantu, ya. Ya, ini kan loan data sudah Ini terimport. kan load Lihatnya data gimana, sudah Dit? Lihat terimport. di Lihatnya environment. gimana Nah, deh? Lihat di environment ini environment. Nah, berisi environment dat ini apa berisi objek-objek dat yang apa kita objek-objek yang bikin. kita Nah, ini kan udah ada nih loan bikin. data. Nah, ini kan udah ada Ya, nih load sama data. kita bisa view loan Nah, data kan. kita bisa view Kalau view load loan data. data ya kita di Kalau display. view load data ya di Nah, display. very easy ya. Very Oke, ini easy saya ya. tutup dulu. Ini dulu. Ya, oke. Jadi import dataset udah no issue ya. Habis itu apalagi deh? Ya, habis itu kita butuh untuk bikin ini sesuai dengan yang kemarin, ya. Kita butuh app atau library, ya, eh, yang biasa kita pakai untuk machine learning. Salah satunya adalah Karet sama rpartplot. Makanya ya silakan adik apa menginstall ya rpartplot itu. Kalau udah install, harusnya kalau ikut yang kemarin adik nggak usah install lagi ya. Jadi tinggal panggil saja. Jadi ininya biarin diaktifasi kalau sudah ada karet sama airpartplot. Cara lihatnya gimana, Dit? Ya, lihatlah di packages nah sini. Ya, apakah ketika ada klik karet, caret, nah ini udah ada belum? Kalau udah ada berarti sudah terinstall. Ya, begitu juga airpartplot ketika adik lihat sini, oh udah ada. Ya, berarti ya adik tinggal aktifasi. Ya, jadi itu ya adik, ini karena sudah terinstall, ininya saya deaktifasi ya installationnya. Jadi saya cuma manggil aja. Caranya pakai library karet library ya. Jadi saya run ya. Begitu saya run, nah ini airpartplot langsung terchecklist. Begitu juga dengan karet. Sebenarnya bisa bisa lewat apa ya user interface, bisa juga lewat kode ya. Itu apa saling berinteraksi. Oke. Nah, terus yang kemudian ngapain, Dit? Ya, kemudian kita ritualnya adalah kita membagi biasanya datasetnya menjadi training dan testing dataset. Ya, eh, eh, training dan testing dataset. Nah, ini bagus nih si ini. Ah, si ini Peter ya. Ya, jadi kalau nah sekarang kalau kita lihat, Dek, ya, kan kita mau nah, bagus nih si itu ya. Kalau dilihat nih view loan data ya. Mohon maaf ya, saya highlight, saya control R, enter ya. Ya, person age, person gender, person education, person income ini.
Nah, loan statusnya kan ada nama prediction itu kita mempredik kategori. Ada kita mempredik number, continuous number. Ketika kita mempredik kategori itu namanya classification. Tapi kadang kata kategori itu dia coding sebagai angka. Ya, tahunya dari mana nih? Ya, sebenarnya ya kalau mau lihat properti dari macam-macam data, apakah datanya integer, apakah datanya angka atau ini ya kita pakai str. Ya, makanya di sini ya str loan data. Saya ini dikit ya. Buat apa, Dit? Nah, ya, di sini kelihatan STR itu biar kelihatan ini tipe datanya apa aja. Oh, X, double angka dengan koma, ya. Terus gender karakter. Nah, ya, oh gender karakter. Oh loan status. Oh double. Padahal kita mau prediksi apa? Statusnya itu sebagai kelas kan, apakah dia bayar atau tidak. Jadi dia diangkat sebagai angka, makanya call double convert jadi kategori. Spesifik faktor. Makanya khusus status convert menjadi faktor supaya dia bisa dipredik dengan memakai algoritma. Ya, jadi ini bagus kodenya sih, coba untuk ya. Jadi mana tuh? Caranya ya S faktor aja. Jadi gimana caranya? Oh, saya cuma mau ngubah ya. Tanda kutip mau ngubah ya yang ini kan loan apa? Data ya. Dolar itu spesifik kolom mana yang akan kita ubah? Loan status gitu ya, benar ya? Status itu akan kita ubah menjadi faktor. Jadi ya ini bagus nih. Nah ini. Jadi benar ya. Jadi loan data karena asalnya itu angka, kita mesti ubah loan data menjadi kategorikal kan memakai ya loan data dolar loan status dijadikan faktor ya dengan level 1,0. Ya, makanya ini kalau diklik yang dia lakukan adalah mengubah apa status kolom loan data dari angka apa double menjadi angka ya kalau kita STR ini kalau kita run lagi sorry maaf nah loh kok loan statusnya masih sama ya loan data mana loan data kok nggak ada kok jadi gone ya nah ini ya loan status habis itu S factor kalau nggak salah ya bisa juga loan statusnya ya change jadi nggak apa kalau nggak salah pakai S factor tar nah ya jadi ini sebagai caranya gimana ini yang saya kok nggak jalan ya iya coba loan data loan status ini sebagai faktor ya faktor ini ini di run nah, ini saya sapu dulu biar bersih Ctrl enter nah udah habis itu ketika kode ini saya run lagi loan status nah loan status kok masih kolom double ya Hah? Tunggu bentar ya merubah S factor tuh gimana ya
Nah, saya lagi lihat ya, sorry ya. Saya sambil ngulik ya. How to change into factor. Kalau nggak salah pakai S factor, saya rada lupa. Hmm. Ya harusnya benar ya. Nah, coba. Strike. Nah ini pap. Sebenarnya sama aja ya. Strength. Bentar. Ini loan status. Coba. Summary loan data. Hmm. Ya. Harusnya ini diubah jadi ini. Cuma nggak tahu kenapa ini. Nggak apa-apa. Kita coba aja dulu lah ya. Oke. Ya. Tapi intinya yang di ini harusnya diubah jadi faktor. Oke. Baik. Nah, sekarang ya setelah kita punya datanya loan data ya untuk bikin training set, oh ini lumayan banyak ya 45.000 nih. Tidak 100% kita buat jadi prediction model. Jadi dibagi 85% atau 70% untuk training si apa itunya, sisanya kita pakai untuk testing ya akurasinya. Ya, jadi ya ini kemarin kita sudah apa? Sudah coba, sorry, belum data. Mana nih? Ya, jadi yang akan kita kita akan ini saya udah kopiin belum Kak Dik? Belum ya? Nah, tolong ingetin saya kalau saya lupa ngopi ya. Ngopi kodenya maksudnya. Ya. Nah, ini ya. Nah, habis itu ya udah, adik ya kan udah ada tuh loan data yang 45.000. Oh, banyak juga kodenya ya. Habis itu ya kita split ya, kita split ya 80% jadi training, 20% jadi testing. Ya, ada beberapa yang cuma 70-30, ada yang 75 75-25 ya terserah. Ya, jadi ini ya sama ya. Jadi load jadi bikin training index dulu untuk membagi 80%. Habis itu ya apa? Nah, ini loan data train ya sama dengan ya loan data dengan indeks pakai train index. Nah, kalau loan data testing ya loan data negasi daripada train. Ini saya ambil dari kodenya si Duto. Begitu di run ya harusnya ada di sini. Nah, ya, ini loan data testing nih kalau dilihat ya. Makanya ya, loan data semuanya 45.000, 80% dari 45 adalah 36.000 itu jadi trading, ya 9.000 jadi testing. Oke, ini saya copy paste ke adik. Mana ini? Oh, ini dia. Eh, bentar. Lupa ya. Lupa. Tata. Ya, jadi tolong diperhatikan karena yang materinya Mas ini, kalau adik nggak bisa ini, ya sayang lah. Karena ini kan kayak anak tangga aja, belajar kayak anak tangga. Jadi kalau anak tangga kedua adik nggak solid, anak tangga ketiga keempat akan lebih ngawang-ngawang. Ya, baik. Setelah itu, ya ya baru kita apa? Bikin prediction modelnya. Ya, caranya adalah yang kemarin ya, in control. Oh, kok saya jadi bego gini ya? Gimana ini? Ya, jadi yang dari Jerman kredit aja lah. Ya. Nah, ini ya. Saya copy paste yang ini Jerman kredit, nanti saya customize ke yang ini ya. Jerman kredit apa?
Kenapa saya lupa Kenapa ya? saya lupa ya? Saya lagi ngapain ya? Saya lagi ngapain ya? Oh, saya ngopi Oh, ya. saya ngopi ya. Ngopi ya. Ngopi yang Jerman Ngopi Credit yang ya. Jerman Credit ya. Jadi sebenarnya Jadi dia kalau sebenarnya udah dia bisa kalau udah baca bisa kode baca hidup itu kode akan hidup itu menjadi akan indah. menjadi indah. Betul. Betul. Ya, jadi ini Ya, ya. jadi ini ya. Saya ambil Ini yang dari saya ambil Jerman yang dari Credit. Jerman Credit. Train control. Train control. Nah, ini ya. Ini ya. Ini untuk Ini untuk cross cross validation-nya. Nah, validation-nya. prediction Nah, model, prediction model, decision tree complete, decision train. complete, train. Nah, Nah, ini tuh y ini tuh Y aksisnya ya, aksisnya alias yang ya, alias yang dipredicted. Nah, yang dipredicted. Nah, yang dipredicted sama kita dipredicted itu sama bukan kelas kan? kita itu bukan kelas kan? Ngerti ya? Yang kita Nanti predicted ya, yang adalah kita apa, predicted Dek? adalah, Dek, Loan. Apa? loan. Apa? Ini ya. Ini ya. Kita predik apa ya? Kita predik apa ya? Lupa saya. Lupa saya. Loan Loan status ya betul status. ya? Loan status ya, Nah, ya betul ya? udah ini diubah jadi Ya loan udah, status. ini berubah Mudah-mudahan jadi benar. loan status. Loan. Mudah-mudahan loan. Nah, ini loan status. Ini loan status. Alis Alis dengan semua dan variabel, semua datanya adalah variabel data ya, datanya pakai adalah data data train, loan data ya, pakai train. data train, loan data train. Mana loan data train? Ini. Mana loan data train? Paham? Ya, metodenya Maaf. AirPart alias decision Ya, tree pakai train metodenya control, train Airpart alias control. DDCD pakai train Visualize control. ya, prediction model Visualize decision tree. ya, Ya, prediction coba model kita DCD run, mudah-mudahan ya, jalan. coba Kalau kita enggak, run, mudah-mudahan jalan. Kalau ya, enggak, coba lagi ya. Mau ngapain coba lagi? lagi ya. Ngapain lagi? Coba ini Ini prediction model, prediction model pap. Jalan nggak dia? jalan. Ya, tinggal. Oh, masih ya, masih Masih ya, running. running. Habis itu Habis itu visualize. visualize. Keluar nggak dia? Keluar. Kenapa nggak keluar ya? Mbak, ini run, Ini kan complete loan data train. loan data. Error Error with cross validation train control. with cross validation. Tolong bantuin saya deh. Kenapa error ini? Kalau bantu saya, kenapa error ini? Oh, Oh. nah ini ya. Oke, ini lagi run. Oke, ini lagi run. Ya, jadi ketika saya ini, dia Jadi bikin ketika prediction saya ini, model dia decision bikin tree ya, prediction yang ini nih. model di DCD ya. Habis itu untuk visualize-nya kita Habis pakai itu untuk airpart plot. visualisasinya kita Ini, pakai airpart plot. Ini. oh ini airpart plot prediction Oh, decision ini airpart tree. plot prediction Ya, di complete DCD. Ya, dollar complete. final model. Ini bukan final model ya? Apa harusnya, Dek? Dollar Hmm? final Coba model. kita nyontek Bukan final model. Apa harusnya? decision tree. Ini ya, Ini. Ya. yang adik keluar nggak? Yang ini keluar ya? Adik keluar nggak yang ini? Yang Keluar saya ya? aja yang nggak keluar atau gimana? Yang saya aja nggak keluar. Itu gimana? Airpart plot, Airpart plot. airpart plot saya copy dulu ya. Nah ini visualize. Oh ini belum jalan. Nah ini ya airpart plot. Ini decision tree, sorry salah. Decision tree complete ya. Jadi memprediksi apa ini ngeplot ini yang kita sudah ini. Habis itu nah keluar ya. Keluar ya. Jadi tadi si Jadi Enel si Enel total 10 menit. 10 menit. Tek, 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 tek. Jadi memang ya, jadi memang gampang ya. Ya. Ini gampang ya kayak bahasa ini itu kayak bahasa ini tinggal ubah datasetnya apa, ini tinggal ubah parameternya. Jadi sebenarnya kalau udah melalui yang itu, udah melalui yang itu, oh iya, oh cuma gitu aja deh. Ya sebenarnya sih ini rada cowboy kayaknya cuman ya. Minimal adik dapat sense. Nah, ya. Ya. Jadi Ya, gimana? ya, gimana? Ya, sorry. Ya. Ini kurang lebih di sisi yang dulu. Nah, sekarang yang saya akan bikin adalah apa? Si apanya? Si apanya? Training. Ini saya udah copy paste belum ini? Saya udah copy paste belum ini? Belum ya? Belum ya. Ini saya copy paste. Nah,
Ya, jadi mudah sekali ya. Jadi mudah sekali ya. Memang Memang itu itu habis itu ya habis kita itu ya bikin kita bikin apanya apanya di di apanya dek. apanya deh. Ya, ini kan baru Ya, bikin ini decision kan tree baru ya. bikin di season 3 Sekarang ya. decision Sekarang tree yang kita di season 3 bangun yang kita dengan bangun menggunakan 80% kan 80% data alias 36. Nah, dengan decision ini, nah dengan decision ini apply kita akan model ini apply model testing data set, testing data set. ya. Nah, Ya. ya Nah, caranya adalah ya caranya adalah nah ini ini ya prediction class ya, complete prediction complete ya ya, ya pap. ya, Nah, Pak. ya. Jadi prediction class Jadi complete ya itu prediction class hasil prediksi dengan complete menggunakan ya itu model yang ini hasil prediksi ya dengan model yang ini menggunakan model yang tadi. diaplikasikan ke Ya, loan model yang data ini test alias yang diaplikasikan jumlah ke loan data test alias yang 20% cuma ya kalau nggak berapa? salah. Habis itu kita dua puluh kita persen ya lihat kalau hasil nggak salah. prediksinya Jadi gimana kita gitu. bisa lihat hasil Ini prediksinya satu gimana. satu no 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 no. Ini hasil ini itu adalah Satu hasil satu no, 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 aplikasikan no. Ini tes ya hasil ini itu ini adalah ke hasil testing mengaplikasikan tes ya model ini ke ya. testing Jadi itu ya. coba Jadi itu saya lihat apa lupa. coba kita lihat apa coba. Nah, ya. Nah, Ya. habis itu Nah, yang itu akan kita lakukan yang akan adalah kita lakukan ya oke adalah Dit udah ya keluar oke deh udah ya keluar kita mau ya kita mau apa mau bikin mau bikin confusion matrixnya ya konflik sehingga kita kritisnya bisa lihat ya kita bisa apanya lihat apanya itunya apa apa akurasinya gitu kurang lebih ya. akurasinya ya. Ini ya udah. Ini Itu saya tadi yang ini udah saya saya tadi kasih yang ya. ini udah saya kasih ya. Ini saya copy paste langsung aja ya biar ini Saya waktu copy karena paste Mas langsung aja ya Joko biar itu ini akan waktu take off karena apa Mas ini Joko akan itu akan cukup. jadi setelah apply Jadi setelah apply ya ini ya kita hitung akurasinya. ya Nah, ini ini ya akurasinya. kita Akurasinya udah ini akurasinya dibuat ya. buat ya. Coba saya enter. Why? Liti. Mana Liti? Kok ada Lite, Liti? mana lite? In Oh, ada Liti. lite. In lite. Hmm? Oh Liti. Oh Mana lite. Liti? Mana Di. lite? Oh Liti. Oh lite. Aduh, Liti, Lite, Liti. lite. Liti Mart Lite ya, mart ada ya, Liti ada Mart lite gitu. mart. Nah, ini kurang lebih. Ya. Nah, jadi kurang lebih Kurang lebih. ya ini saya copy paste. Nah, ini keluar. Nah ini saya copy Ini paste. kodenya si Luto nih saya ini. Ini kode si. Ya saya ini dari awal. Saya ini dari awal. Mana ini? Gimana sih? Sih. Bisa Bisa adik-adik? adik-adik? Bisa Bisa nggak? nggak? Perlu kuis Perlu lagi? tulis lagi? Biar Enggak. lancar. Kuis Biar itu kan bukan buat lancar. kalian Itu kan tersiksa. bukan buat kalian tersiksa. Karena biasanya Karena kalau biasanya kalau digituin, digituin, wah langsung langsung melotot ya ngotot kan. ya. Melotot Ngotot ilmunya langsung ilmunya langsung nyerapnya lebih nyerapnya lebih cepat daripada cepat nggak dikasih daripada nggak dikasih kuis. kuis. Itu tujuan Itu saya saya bukannya bukan membuat adik membuat jantungan, jantungan bukan. bukan. Ya, walaupun Ya ada walaupun itunya ada juga, ada itunya aspek juga shock terapi shock ya. terapi ya. Kalau nggak ada shock Kalau nggak ada terapi, shock terapi belajarnya belajarnya santai-santai, santai-santai ilmunya nggak ilmunya masuk. nggak masuk. Makanya kadang-kadang shock Kadang-kadang terapi shock aja biar. terapi. Nah, kan? Udah di shock terapi, ternyata gini doang, Dit. Shock Nah, itu terapi. kalau udah gitu Ternyata saya gini bahagia. doang dit. Nah Bagi itu coach kalau saya, udah gitu saya bahagia. cuma gitu aja, Bagi Dit. coach ya, Bahagia saya. cuma gitu aja dit. Sukses. Iya, iya. Tes. Tapi kalau saya Kalau ngomong-ngomong saya panjang-panjang, ngomong-ngomong adanya nggak panjang-panjang, bisa, adanya nggak ngapain bisa, saya ngapain ngomong? ya Saya ngomong? mendingan Saya mendingan main FIFA main FIFA 2000 berapa? 2000 berapa? Saya Saya kemarin dapat kemarin dapat diskonan diskon 2024 2024 setengah tahun lalu. Mau beli membeli berapa? berapa 70.000, 70.000 70.000 70.000 tuh. tuh listriknya Makin makin lipat. lipat Ya, ya oke. oke. Saya belinya Saya punya ujung-ujungnya gitu ujung-ujungnya biar gitu murah. biar Kalau murah ini kalau ini setengah juta, setengah juta males. males.
Udah deket-deket expired baru saya bilang. Oke, Oke, bisa. bisa. Jadi, jadi, Profesor Bagley, Kevin, apa ya? Eh, Ah, ya dari sini kan berarti apa? Nah, prediksi model kita prediksi nol, ternyata ekspornya ada 6.600. Ada yang kita prediksi nol atau tidak approve, ternyata di approve 482. Yang kita prediksi berdasarkan model tadi satu nol. Nah, ya, mana precision di call sama F1 skornya Itu adalah ya ketika saya run. Kumaha ini? Kok nggak keluar sih? Ini keluar nggak presisi? Oh, belum dipanggil. Oke. Nah, udah dikasih tapi belum keluar. Ya. Nah, ini. Ketika saya ini ya, ya, ya sensitivity, precisionnya, ya, benar nggak nih? Nah, jadi precisionnya ini benar nggak ya? Jadi, coba saya lihat kode saya. Enggak, saya ekstrak precision itu. Nah, ini ya, precision 0,8, recall 0,7, ini 0,7, ini 0, ya. Jadi, ya. Jadi itu. Ada pertanyaan di sini? Yang paling bagus siapa? Yang kayak Korea. Punya. Adik. Orang news ya? Orang news ya? Kamu orang news. Panainya orang news. Panainya orang news. Ya. Jadi gampang sekali ya. Nah, ya, saya akan maju lagi sedikit. Jadi ini kita berhasil membuat prediction model. Tapi esensinya, ya, ini nanti saya kasih paper. Ya, di apa? Nah, jadi di machine learning itu apa? Kita gunakan model juga. Tapi ada yang membedakan antara statistik explanatory atau yang kita pelajari di multivariate statistik, dan apa yang kita pelajari di predictive analytics. Ya, nanti ini papernya saya kasih. Jadi kalau orang-orang statistik itu menggunakan untuk model explanatory statistic model are used for testing. Jadi kalau orang-orang riset, dia bikin dia teori, bikin hipotesis statement, habis itu menggunakan statistik untuk membuktikan apakah hipotesisnya accepted atau rejected, kurang lebih gitu. Ya. Kalau orang predictive predictive model are used for predicting and anticipation. Jadi bisa jadi kita sama-sama pakai linear atau logistic regression, tapi orang predictive itu tujuan memakai logistic regression itu bukan untuk membuktikan apakah hipotesisnya itu benar atau salah, tapi untuk predik. Memang new observation itu as predicted dengan apa yang kita predik sebelumnya, dengan menggunakan model evolutionnya. Makanya yang tadi ngapain dia dibagi-bagi ada 80% atau 20% ini. Predictive power is measured by accuracy of sample. Jadi kita bikin model dengan suatu data yang besar. Nah, sisanya kita pakai untuk testing. Nah, hasil dari testing itu akurasinya tinggi atau tidak. Jadi emphasis daripada prediktif akurasi.
Nah, kalau orang-orang statistik, yang penting itu ya explanatory power. Makanya mereka berbicara terkait R square. R square atau P value, ya apakah signifikan pada 95% level, 90%. Kalau kita berbicara terkait akurasi kalau untuk classification ya, recall, kalau untuk regression ya, mean square error, mapping. Ya, jadi nah ini model buildingnya. Nah kalau orang explanatory, ya kan model itu kan Y sama dengan X1, X2, X3, X1, X2, X3. Sebenarnya X1, X2, X3, dia keluar dari teori. Empirical model must support of the hypothesis. Must adalah two theoretical model. Jadi orang-orang statistical klasik itu bikin model berdasarkan teoretikal. Jadi ambil X-nya itu dari prediktornya itu dari teori. Apa? User intention to buy. Misalnya ease of use berpengaruh terhadap user intention to buy. Intention to buy akan berpengaruh pada actual buy, actual purchase. Orang-orang kalau orang-orang predikat, ya udah pragmatik, ya kita punya datasetnya apa? Pragmatik. Dengan kita punya data kita akan bikin prediksi model. Datasetnya apa? Dengan dataset itu kita akan bikin prediksi. Nah, step-stepnya, ya, nah seperti ini. Mana? Nah, ya. Goal definition, data concept, ada datanya, data preparation, ya, yang ada kosongnya, yang ada apa? Ya, yang ada field kosong, yang format seragam, terus eksplorasi data analisis biasanya pakai apa? Explanatory code. Nah, ada dua yang saya. Pertama adalah choice of variable, yang kedua adalah choice of potential. Ya, choice of variable itu akurasi daripada prediction model. Adik-adik, bukan akurasi. Jadi kayak tadi, pada prediction model tadi, ya, adik-adik kita lihat tadi, ya, misalnya kita lihat, ya, tadi. Nah, kalau ada perhatikan ketika kita predik, nah ini. Prediction model decision tree, range loan status, alis titik. Itu berarti. Nah, alis titik itu berarti ya, yang dipredik adalah dengan menggunakan titik itu semua kolom yang tersedia. Nah, sebenarnya tidak selalu menggunakan semua kolom yang tersedia itu akan mengakurkan akurasi yang makanya orang prediktif analis itu mengadjust kolom-kolom apa saja yang kiranya kombinasi kolom apa saja yang bisa menggunakan akurasi yang tinggi. Itu satu yang bakal di otak. Yang kedua adalah metodenya. Nanti akan belajar lebih lanjut dengan Pak Toko. Ya, kita baru belajar decision tree ya. Nanti sama Pak Toko lebih banyak lagi. Ya. Nah, metodenya itu algoritmanya. Yang algoritma prediction analytics. Kita hanya belajar dengan saya di sini, tapi nanti akan belajar KNN itu yang neighbor ya. Akan belajar di sebenarnya untuk menghasilkan yang akurat ada dua faktor. Yang pertama adalah kolomnya, prediktornya, dan yang kedua adalah model. Ya, sekarang saya mau bikin model baru. Ya, bisa diikuti. Misalnya apa? Ini kan. Oh, Rifkian mana? Siapa Rifkian? Oh, gimana Pak J? Apa nanya aja. Nanya kalau nggak ini nggak masalah. Ya, jadi ini alis titik itu gimana maksudnya? Ya, mana sih alis titik? Nah ini ya, alis ya loan status, alis titik. Nah titik itu berarti dia memakai semua kolom-kolom ini ya. Jadi apa? Dari loan amount, person loan intent, loan interest rate, loan person element, semua dipakai ya, ya.
Katakanlah Ya, saya mau pakai katakanlah saya mau sekarang, pakai sekarang, ya, ya, misalnya misalnya saya akan bikin model baru, saya akan bikin ya, model baru, ya, ya, misalnya train ya, decision. misalnya train decision. Ini yang baru ya. Ini yang baru ya. Tapi saya Tapi prediktornya dikit saya aja, cuman prediktornya untuk dikit demo aja, ya. cuma Train untuk a demo ya. decision Train prediction decision model prediction model dengan memakai dengan memakai katakanlah loan data katakanlah loan data hanya person hanya person apa ya? apa ya? Person Person education education, ya, person ya, person education. education. Jadi Jadi loan loan status status alis ya, ini person education, person ya, ini underscore person education ya. education, person Education underscore education ya. ya. Education Prediktornya apa? ya. Person education. Terus Prediktornya yang kedua adalah person education. Terus yang katakanlah kedua adalah apa ya? katakanlah Nah ini apa? eh, Person education, person income, person income ya. Jadi di nah, spesifikasi ini modelnya loan status, person education. Kalau nggak salah pakai plus ya, Mas Mas Koko ya, pakai plus ya. Saya nggak apa. Person income. person Gitu. Ya ininya saya kasih prediction model decision education, tree two variable ya, two V ya, person income. dua variabel. Jadi hanya Terus memakai dua person education variabel kalau yaitu nggak salah pakai person education, person plus income. ya, mas Ya, mas ini saya copy paste. ya, Ya, jadi saya ini. pakai plus ya. Nah, Ya ini ininya saya ya. kasih dua Coba variabel. saya Jadi lihat hanya memakai dua variabel yaitu person education, person income. decision tree. Ya, Ini saya adjust. Jadi sebenarnya ya programming itu salah satu elemen utamanya hanyalah passing passing apa parameter ya. apa? Kalau kita Parameter. tahu mana yang Kalau kita kita pas, tahu mana yang kita pakai, ya oke gitu. ya Jadi ya coba ya. oke. Bismillah, Ya coba ya. Jelas. jalan nggak dia? Nah, ini ya Nah, model ya. Lihat ini ya. ya Ini modelnya. saya Lihat cuma ya. pakai dua Ini saya cuma kolom saja person income dan apa dia? Education. Nah, sayangnya education nggak masuk di yang paling atas. ya. Jadi yang dilakukan oleh predictive analyst itu mengubah ya, membuat model dengan mengubah-ubah predictors. Person Ya, income habis itu dan lah jadi yang paling ininya ya, oleh predictive lah jadi analysis ini apa nah jadi modelnya ya saya ininya juga pengen nah coba jadi ini apa apa modelnya ya saya juga apply ya coba apply apa apply ya apply hasil prediksi saya misalnya ke hasil prediksi saya misalnya ke mana lupa saya. apa deh Oh ya ini prediction model oh ya decision tree ini complete. prediksi Oh, sorry. model Prediction model decision tree complete, model klik complete ya. ya Ini saya mau bikin lagi yang satu lagi saya mau prediction bikin lagi yang plus satu lagi complete untuk complete untuk apa ya, apa untuk dua V ya decision tree dua yang untuk yang baru saya decision mau tree yang untuk yang hitung baru juga saya mau akurasinya itu juga akurasinya mana mana ini dua V ya, prediction ya prediction class prediction dua V class aja saya kasih dua V dua ya, V jadi kasih dua dua V V ya sama dengan jadi predict sama dengan prediction predict ini dua V ke new data prediction dua V ke new data ya, new datanya loan data set ya view new datanya prediction untuk class view prediction class dua V ya, predictionnya dua V. Jadi saya juga memprediksi dengan menggunakan ini yang menggunakan baru. ini yang baru Nah, ini ya. ya Itu itu habis itu yang ini yang paling paling penting penting akurasinya ya. akurasinya ya Confusion matrix. Nah, ini nah, ini ya ya saya udah saya bikin udah model bikin model confusion matrix untuk apa? untuk Untuk yang komplit, tapi apa saya juga mau bikin confusion matrix yang untuk untuk yang yang apa? komplit tapi saya juga mau bikin Yang confusion dua V matrix ya. yang Jadi ini untuk yang apa saya kasih data. yang dua V ya Jadi kita bisa bandingin saya kasih gitu. data jadi kita bisa bandingin Evaluation evaluation mana sih? Pap Maaf, ya. Ini saya mau saya bikin mau juga yang juga confusion yang matrix buat yang buat dua V. yang dua V. La 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 la. Easy peasy. Easy, Lemon squeezy. lemon squeezy. Nah, don't worry. Ya, CM2. Saya kasih CM2. CM itu
zaman Zaman saya saya tuh tuh terkenal terkenal Championship Manager, championship manager. kan? Nah, Nah, jadi dulu dulu teman-teman teman-teman SMP SMP saya saya main tuh CM main terus di tuh, CM terus. habis pulang sekolah, ya kan? That's life. That's like. Tapi saya perhatikan sekarang di Netflix Tapi ada saya juga perhatikan Championship sekarang di Manager Netflix tuh. ada juga championship Atau manager. prediction model di sini, Prediction model di ya, situ. Vision Matrix, loan data. Bener ya? Gini ya? Bener nggak Bener ya? ya? Bener Gini ya? ya? Bener ya? Bener ya? Salah ya. Salah ya. Ini prediction Ini class ya? prediction class ya? Oh, Oh, berarti ini berarti ini prediction prediction class class 2 dua feet. feet. Sorry. Jadi Ini mesti mesti ganti-ganti ganti-ganti itunya itunya. aja. Loan data, pap, Pak, Pak, ya, CM table, ya, S CM table, CM2 table, table. cash table, Coba CM2 saya run table. dikit-dikit lah. Biar nggak sekali jeblok. Nah, oke, CM2. CM table 2 lah. CM table 2 ya. CM table 2. Hmm. Ya, CM. S data frame CF2, S data frame CM table 2, ya, konim CM. Oke, load data CM DF2. AS prediction actual field frequent kalau bla bla bla. Very easy. Very easy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ya Ah, kan? Iya kan? kan? Iya kan? Easy peasy kan? Easy peasy Nah, kan? jadi ya, ini lihat nih. Nah, jadi ya, Ini ini lihat. adalah Ini confusion matrix adalah untuk yang confusion komplit matrix dengan untuk semua yang komplit variabel. dengan semua Ini adalah variabel. confusion Ini matrix adalah yang saya confusion hanya matrix yang memakai dua. saya hanya memakai dua. Ini yang dengan semua Ini yang variabel. dengan semua variabel. Ya, seperti adik Ya, lihat, seperti adik lihat, ya, ini 6647 6647 yang benar ditambah ya, 151. yang benar ditambah Yang saya hanya 158. memakai dua Yang variabel, saya hanya memakai ya, dua variabel, itu, ya, wah, itu, ternyata wah, lebih banyak ternyata yang ini ya. lebih banyak yang ini ya. Sedemikian Ya, rupa, tidak serta-merta sedemikian kalau rupa kita tidak memakai semua serta-merta variabel. kalau kita memakai semua variabel itu lebih akurat. Nah, sebenarnya Ngerti? cuma di situ aja. Nah, sebenarnya cuma di situ aja. Cuma Variabel-variabelnya. variabel-variabelnya. Satu hal, ya, Satu hal, kalau berdasarkan teori, ya, kalau berdasarkan adalah teori adalah ininya choice. ininya choice. Stop share, sorry. Share screen. Ya, kalau berdasarkan teori, Kalau berdasarkan teori, nah, choice of variabelnya. Jadi kalau kita choice of ubah-ubah choice variabelnya, jadi kalau variabelnya, kita ubah-ubah choice akurasinya variabelnya, akan berubah. akurasinya Nah, ini. berubah. Kenapa ini? Ya, gitulah. Ya, akan berubah. Ya, akan berubah. Begitu juga dengan tipe-tipe modelnya. Ada yang pakai decision tree juga dengan tipe-tipe modelnya. Ada yang pakai decision tree, ada yang pakai Nah, neural orang-orang network, predictive ada yang pakai analyst logistik. itu mengubah-ubah ini dalam mencapai apa? Nah, orang-orang Bikin akurasi yang contohnya apa, Dit? itu Ngawang-ngawang banget ya ini. bikin akurat apa? Bener, ya. Kalau ngawang-ngawang, Ya, kita harus ngawang, kita harus apa? apa? Ya harus kebumikan lah. Kebumikan lah. Ya, contohnya apa? Nah, ini Dinda ya. Nah, Twitter ini pakai apa nih? Ini pakai apa? Lupa saya. Dinda. Nah, ini. Jangan-jangan ini deh, si itu aja si apa? Si Agus. Agus Afrianto. Nah, ini ya. Ini yang paling gampang. Booking prediction model. Ya, jadi dia pakai datanya Airbnb untuk memprediksi Ya, jadi dia pakai datanya Airbnb sama untuk dalam suatu prediksi apakah suatu atau tidak. ya, atau tidak. Kalau ada perhatikan, ya, ya, yang dia yang kerjakan ini, ya, ini sama ya. 25% dari ya, ini sama ya, variabel, 25% dari evaluation ya, dia menggunakan ya Airbnb data. dia menggunakan bedroom integer ya. data.
properti functionnya dari Airbnb bedroomnya berapa, dari Airbnb bedroomnya berapa, ya, price-nya berapa, ya, bilang is on booking, ya, price-nya berapa, ya. Yang dia lakukan di predictive analytics research itu sebenarnya ya hanyalah sebenarnya ya hanyalah ya mencoba-coba ya, mengkombinasikan ya mencoba-coba berbagai macam algoritma algoritma ini ada decision tree ya jangan lupa decision tree candidate neighbor nanti mas ini decision tree candidate neighbor nanti coba-coba dengan set of prediktor yang bermacam-macam nah ini itu jadi yang dia lakukan sebenarnya hanyalah ya mana dia ya ya mencoba berbagai macam set of predictor untuk mencapai ini kurang bagus ya coba saya cari yang bagus ini kurang bagus ya Twitter nah ini ya ini kalau adik lihat ya ini juga sama jadi yang di adik lihat ya independent variabelnya dia berubah satu kombinasi independent variabelnya dia berubah satu kombinasi antara intersectivity ya tipe apa algoritmanya apa habis itu dicari yang mana yang paling akurat bentar mungkin namanya tipe apa algoritmanya apa ya habis itu dicari bentar predictive Agus mana ya nah ini the impact of tree based learning nah, ini lebih bagus lagi tapi ini regression ya nah ini the impact tapi ini regression nah ini ya ini kan ada lihat nih ya jadi ini target alias predicted value ini adalah prediktor nah yang membedakan ya dia mencoba kalau model satu prediktornya cuma pakai get alias predicted prediktor dua pakai kalau model satu prediktornya cuma pakai ini model dua tiga pakai yang ini model empat jadi yang dia coba model tiga hanya mengubah-ubah ya prediktornya yang mau dipakai apa saja ini faktor pertama yang kedua ini yang dia coba ya dia pakai apa Google Trend COVID-19 cases ya jangan lupa nah yang kedua adalah modelnya nah dia pakai artificial neural network Arima sama Sarima habis itu nanti terakhir yang mau dipakai apa saja yang dia lakukan adalah dia ya dia bandingkan akurasi dari dua adalah cases ya jangan lupa yang kedua adalah modelnya jadi itu aja kalau dari saya ya jadi nanti ke depan adik udah punya fondasi R-nya nah dengan Mas Koko kalian jadi udah tahu ya oh data masuk di train coba tahu apa kalau diubah predikornya akan berpengaruh nah sekarang akan mengubah dengan tambahan model dengan dari Mas Koko dan ada juga nanti hyperparameter tapi kalau nggak sempet kalau banyak bisa di ini yang penting nanti dengan Mas Koko ya mungkin dari model ini bisa juga biar continuous ya khususnya untuk yang codingnya tadi tapi terserah oke saya rasa itu aja ada pertanyaan jadi ini kodenya saya save kemudian saya kasih ke adik ya walaupun mungkin nggak komplit ini save apa namanya kodenya classification challenge oke ini saya share di Zoom ya jadi yang datang ya dapat kode saya kalau yang nggak datang gimana ya gimana nggak datang ya kan orang capek-capek ada yang pagi-pagi mesti nyiapin apa sarapan dulu mandi ya dia dapat sesuatu classification challenge nah ini kodenya saya share di sini ya silakan diambil via Zoom saya rasa itu aja Mas Koko mau langsung itu aja ya? Oke saya rasa itu aja silakan selanjutnya Mas Koko dipimpin mau ya silakan Mas Koko
Ya, baik, habis ini nanti kita akan belajar tentang CNN ya, dan juga persepsi model. Mhm. Mungkin sebelum itu kita istirahat dulu ya, selama 15 menit. Kita balik 10 lewat 1 ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan istirahat dulu.